Halo teman-teman, bagaimanakah hubungan penyinaran matahari dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Simak video berikut. Perkenalkan, saya Samuel Levando Sarandi, NIM D1A020137, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta ini. Energi matahari diradiasikan ke segala arah dan hanya sebagian kecil saja yang diterima oleh dunia. Energi matahari yang dipancarkan ke bumi berupa energi. Radiasi matahari yang jatuh ke permukaan bumi berbentuk gelombang elektromagnetik yang menjalar dan kecepatan cahaya matahari sangat besar artinya bagi tumbuhan. Itu karena peranannya dalam kegiatan fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, serta pertumbuhan tanaman. Tahukah kalian apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari dan enzim-enzim tertentu. Cahaya matahari merupakan faktor penting terhadap berlangsungnya fotosintesis sementara yang terjadi dalam tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses yang menjadi kunci dapat berlangsungnya proses metabolisme lain dalam tanaman. Dari proses terjadinya fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Selanjutnya glukosa akan disusun menjadi zat pati atau amonium melalui reaksi polimerisasi. Zat pati kemudian akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Hal ini terjadi di siang hari dikala matahari menyinari bumi. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Melalui tiga sifatnya yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya atau panjang gelombang, dan lamanya penyinaran atau panjang hari. Pengaruh cahaya juga berbeda pada setiap jenis tanaman. Tidak semua energi cahaya matahari dapat diabsorpsi oleh tanaman, hanya cahaya tampak saja yang dapat berpengaruh pada tanaman dalam kegiatan fotosintesisnya. Cahaya mempunyai panjang gelombang 400 mg sampai 750 mm. Masing-masing tanaman memiliki reaksi yang berbeda terhadap intensitas cahaya berdasarkan perbedaan reaksi tersebut. Tanaman dibedakan menjadi tanaman C3, C4, dan tanaman CAM. Tanaman C3 adalah tanaman yang hidup baik pada intensitas cahaya yang rendah. Tanaman C4 adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Fotosintesis pada tumbuhan C4 memberikan hasil awal yaitu senyawa organik dengan 4 atom C yakni AOA berfungsi untuk mengikat CO2. Tumbuhan atau tanaman CAM adalah tumbuhan yang saat melakukan fotosintesis menggunakan lintasan crassy-Lucerne acid metabolism atau CAM untuk meminimalkan laju fotorespirasi. Tanaman hari panjang dan tanaman hari pendek kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhannya. Selain itu, kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap, namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala etiolasi terjadi karena ketidakadaan cahaya matahari. Kloroplas yang tidak terkena matahari disebut etioplas. Hal ini terjadi karena dapat memacu difusi oksigen ke bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Maka dari itu, penyiaran matahari sangat penting dan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain meningkatkan laju fotosintesis, peningkatan cahaya matahari biasanya mempercepat pembuangan dan pembuahan. Sebaiknya, penurunan intensitas radiasi cahaya matahari akan memperpanjang masa pertumbuhan tanaman. Kesimpulannya, radiasi matahari berperan penting bagi tanaman. Sekian dan terima kasih.